Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bedah toko lagi. Ini yang kedua. Alhamdulillah yang pertama lumayan responnya. Jadi ada ya udah 2 minggu ya 1300 view, lumayan lah. Toko yang sebelumnya itu namanya Shenum Natural. Lalu yang sekarang mau saya bedah toko dari sisi front end ya. Front end itu dari sisi customer, bukan dari back end. Back end itu dari jeroannya, dari cash flow-nya, dari Shopee Seller Center-nya, Lazada Seller Center-nya, Tokopedia Seller Center-nya. Nggak kayak gitu, tapi dari sisi front end yang saya cuma cek sepintas-sepintas aja. Jadi mungkin banyak sok taunya. Jadi nama tokonya adalah Dwi Jaya Online Store. Jadi beliau ini karena saya sangat notice sama dia, banyak sekali komentar dia. Alhamdulillah, saya juga senang banyak dikomentari oleh beliau ini. Jadinya benar juga. Begitu juga teman-teman yang lain. Jadi ini salah satu contoh aja. Salah satu bukti juga bahwa saya tuh sebenarnya baca tiap komennya teman-teman. Cuman balasnya memang nggak bisa cepet ya. Saat ini masih bisa baca, mungkin walau alam nanti kalau udah 10.000 atau 30.000 subscriber gitu masih bisa baca atau enggak, saya nggak tahu. Oke, kita mulai aja bedah tokonya. Nah, sepertinya si Mas Dwi Jaya Online Store ini masih belum fokus untuk jualan online nih sepertinya ya. Karena saya lihat pergerakannya, ulasannya itu udah 3 hari lah saya pantau nggak ada pergerakan, cuma 18 penilaian. Apakah nggak ada order? Belum tentu. Jadi mungkin orderannya masih di bawah 10. Apakah 0? Nggak tahu. Mungkin di bawah 10 per hari. Ulasannya nggak nambah. Jadi kemungkinan praduga saya beliau ini masih antara masih kerja atau mungkin punya toko yang lain, artinya belum fokus belum fokus si Dwi Jaya Online Store ini. Nah, faktanya dulu waktu jualan online baru lagi boomingnya, Facebook lagi boomingnya, infrastrukturnya belum kayak sekarang kan udah luar biasa bagus ya. Kurir, marketplace semuanya terintegrasi, ada jasa gudang juga. Kalau dulu kan nggak kayak gitu. Itu dulu kala itu kerja sama jualan itu relatif lebih mudah daripada sekarang. Kerja sama jualan. Lalu dulu sering banget kita dengar ibu-ibu rumah tangga jualan itu relatif lebih mudah. Bahkan Om Botak pun kan di video dia bilang dulu dia kerja sambil jualan. Lama-kelamaan ternyata jualannya lebih baik, jadi kerjanya ditinggalin. Tapi sekarang saya udah jarang deh denger yang kayak gitu. Karena sekarang itu memang sulit. Karena pesaingnya orang-orang yang fokus. Kalau saya waktu jualan full time bisnis online itu langsung fokus, resign kerjaan. Memang nggak modal nekat sih, karena sebelumnya saya sudah jualan online. Ya langsung jualan ya macam-macam lah. Itu saya sudah fokus. Nah, teman-teman kalau yang masih part time, masih selingan, itu susah berkembangnya. Tapi kalau memang pengennya nggak berkembang atau setidaknya cukup, ya nggak apa-apa. Mau misalkan untuk tambah-tambahan aja. Tapi kalau mau fokus untuk bisa punya karyawan, mengembangkan bisnis, itu kalau nggak fokus atau nggak full time bisnis itu saat ini susah. Jadi sulit saat ini. Saya belum dengar lagi nih ada ibu-ibu rumah tangga yang mudah dapat jualan online kayak dulu-dulu. Gimana pendapat teman-teman? Lalu yang kedua, Dwi Jaya Online ini jualannya produk yang menurut saya, mohon maaf ya Mas Dwi Jaya Online, produk yang kurang demand-nya, kurang laku semua produk. Nah, beliau ini jualan saya bingung antara ATK atau aksesoris komputer. Jadi dia jualan apa sih ini namanya, stiker laminasi sama CD. Nah, CD saya coba objektif ya. Saya udah nggak pernah pakai CD. Laptop saya pun nggak ada CD roomnya. Komputer udah nggak ada CD roomnya. Sudah lama, sudah 3 tahun nggak pernah pakai CD room. Stiker saya jarang pakai. Saya coba objektif. Saya coba search CD kosong di Shopee. Dan ternyata hasilnya yang terjual 1.000 tuh nggak cuma satu piece, cuma satu produk. Artinya demandnya nggak tinggi dibandingkan dengan kalau jilbab anak. Misalkan jilbab anak kita sort berdasarkan terlaris, yang 1.000 plus ini banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa pasarnya memang besar. Jadi Mas Dwi Jaya Store ini menurut saya main di ceruk pasar yang kecil, yang permintaan CD tadi ya mungkin kecil sekali, demandnya kecil, dan ini bisa kehitung niche product. Jadi kalau ada orang yang jualan bilangnya niche product tuh ya kurang lebih seperti ini, yang demandnya kecil dan yang unik ya. Karena CD sekarang tuh unik karena udah obsolete teknologi ya. Jadi disebutnya unik, kayak seperti orang jualan uang kuno, ekstrimnya gitu ya. Uang kuno itu memang uang, dulu berharga, sekarang sudah enggak. Jadinya niche produk.
Nah, ini saya lihat sepertinya si Mas Dwi Jaya Online Store ini dia pakai metode push market. Dia jadi punyanya apa? Oh, dia punya supplier CD, mungkin supplier laminating, terus dia coba jual. Nah, ini boleh. Jadi kan ada push, ada pull. Kalau push itu kita punyanya apa, kita jual, push dorong, atau pull tarik. Itu lihat marketnya apa, kita tarik, kita jualan apa. Itu push sama pull. Nah, kalau push market digabungkan dengan pasar yang kecil, demand yang kecil, niche produk, itu jujur berat sekali, super duper berat. Itu sama aja kayak jualan baju ramah lingkungan, itu super duper berat sekali jualan baju ramah lingkungan, karena ya mahal, belum tentu orang merasa perlu baju ramah lingkungan kan. Ini baju tuh nggak sekali pakai ya, kadang ya begitulah dan seterusnya. Jadi jujur analisis saya ini akan berat kalau akan dilanjutkan seperti ini, karena ceruk pasarnya kecil, demandnya kecil, niche produknya juga ini produk yang niche, dan ini mainnya push market. Jadi nggak saya lihat mungkin Mas Wijaya ini nggak riset dulu ATK atau peralatan komputer itu apa sih demand tertingginya, atau mungkin ya karena memang punyanya supplier atau kenalan, atau mungkin impornya memang taunya cuma CD. Mungkin ya. Sehingga saran saya buat beliau ini, saran saya expand aja ke ATK yang umum, jadinya mainnya pool. Nah, CD laminasi itu lanjutkan aja, tapi expand lebih besar ke yang ATK secara umum. Tapi main pool alias cari mana sih yang laku. Nah, itu tinta udah bagus. Menurut saya tinta itu bagus, karena faktanya saya sendiri ya, toko saya itu sebulan mungkin keluar sekitar 500.000 ya, 500.000 untuk beli tinta. Ya lumayan kan, itu lumayan dari satu online shop kecil kayak saya 500.000. Kalau dari 10 online shop 5 juta dan seterusnya. Bahkan ini juga ada cerita pribadi. Dulu saya waktu masih kerja itu saya nyuplai tinta ke kantor. Dulu online shop belum seramai sekarang. Jadi saya beli online, harganya saya samakan dengan si yang kantor biasa beli. Dan itu harganya sama, tapi kantor nggak perlu pulang pergi untang-anting ke toko tinta, dan saya masih dapat untung. Jadi tinta itu menurut saya prospektif lah, karena saat ini masih dipakai, apalagi pemerintahan masih cetak-cetak, online shop pasti masih cetak-cetak, walaupun kampanyenya paperless banyak di mana-mana, tinta masih bisa dipakai. Jadi saran saya expand ATK umum, jangan dicampur dulu. Jadi kayak tadi jualan handycam, lampu handycam, dari situ saran saya jangan dicampur dulu. Lalu saran saya masalah fokus atau tidak itu pilihan aja sebetulnya. Kalau memang pengen mengekspan bisnisnya secepat, ya menurut saya harus segera fokus. Nah, tapi hati-hati kalau ternyata masnya masih kerja. Kalau fokus ya setidaknya punya uang 6 bulan lah. 6 bulan untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan anak istri, 6 bulan cash keras, baru boleh resign dan fokus. Setidaknya 6 bulan minimal, bagus 1 tahun. Lalu kalau tidak ya sudah, ya nggak apa-apa, itu juga pilihan, expect-nya ya gitu-gitu aja, ya nggak masalah juga. Kalau lumayan dapat tambah-tambahan untuk ngisi pulsa Zoom anak dan seterusnya. Itu aja kesoktahuan saya tentang membedah toko ini. Kalau teman-teman mau dibedah tokonya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau makin sering komen, saya makin notice dan mungkin akan didahulukan. Karena yang di video pertama juga banyak yang ngantri. Dan saya juga minta saran kalau ini dijadikan segmen tersendiri kayak di Put kan tiap Rabu malam jam 19.30. Kalau ini dijadikan tiap minggu juga, misalkan tiap Senin gitu, apakah teman-teman tertarik atau enggak? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau tertarik, insya Allah saya coba rutinkan, misalkan antara tiap Senin atau tiap Jumat. Karena konten ini lumayan bagus. Saya juga jadi tahu tokonya teman-teman, saya bisa benchmarking. Dan ini studi kasus ya. Studi kasus itu memang lebih narap di otak ya daripada faktanya gitu. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.